Indonesia merupakan negara dengan banyak budaya. Rumah adat, tarian tradisional, baju yang anggun, dan masih banyak lagi. Namun hal itu menjadi sirna apabila generasi muda hanya meratapinya. Membimbing generasi muda menjadi penerus budaya, anggun, dan bervariatif sangat dibutuhkan. Arsitektur yang kompleks dan fungsinya pada rumah adat, gerakan yang menceritakan sebuah kisah pada tari, canting yang menggores kain membentuk kain yang kami pakai layaknya seorang raja, serta masih banyak budaya tradisional menuntut generasi muda untuk berkreasi. Budaya lokal adalah bentuk dari nilai-nilai lokal yang terwujud dari hasil pemikiran serta perilaku masyarakat tersebut yang terbentuk secara alami seiring dengan berjalannya waktu. Biasanya berbentuk seperti hasil seni, tradisi, hukum adat maupun pola pikir. Budaya lokal berbeda-beda tergantung dari daerah masing-masing. Tradisi budaya lokal juga menceritakan tentang bagaimana masyarakat tersebut hidup, bergerak, bersosialisasi, dan menjalankan kebiasaan mereka masing-masing. Melestarikan budaya yang ada itu sangat-sangat penting, karena budaya itu adalah sejarah. Kita berada di sini itu karena sejarah. Sejarah ada itu karena budaya. Dan manusia itu akan dinilai peradabannya itu dari nilai budayanya. Jadi dari situ kita bisa sama-sama simpulkan bahwa budaya itu sejarah. Cara yang paling simpel, tapi belum juga dilaksanakan oleh semua generasi penerus adalah mencintai budaya sendiri. Jadi mencintai budaya kita tuh tidak harus kita harus berkontribusi, misalnya saya harus bisa menari, saya harus bisa bernyanyi, saya harus bisa bermain teater, ataupun saya harus membatik. Tidak. Mencintai budaya sendiri itu adalah dimulai dari kita mengapresiasikan, kita menghargai siapapun pelaku budaya yang melakukan budaya itu sendiri. Setelah kita mampu mencintai, maka akan ada ketertarikan kita untuk mengetahui lebih lanjut. Nah, disitulah nanti secara bertahap kontribusi kalian itu akan meningkat. Tapi yang wajib dan harus ditanamkan dari tingkat sekolahan itu adalah mencintai budaya kita. Masyarakat Indonesia itu apresiasi terhadap budaya kita sendiri itu sangat rendah, karena merasa bahwa budaya kita itu jadul, budaya kita itu kuno, budaya kita itu nggak keren. Nah, pemahaman-pemahaman seperti itu yang harus dihilangkan. Contoh konkretnya adalah orang tua itu akan lebih bangga mengantar anaknya berlatih tari balet ketimbang mengantar tari tradisional. Padahal kalau dilihat dari benefitnya, anak-anak itu menari balet, itu kadang mereka tidak menjadi penari balet. Mereka tuh hanya euforia aja. Bajunya lucu, baju tutu, terus kan ya lucu, terus rame-rame, terus prestis karena bayarnya mahal. Jadi antar orang tua tuh akan merasa bahwa anak gua tuh les balet, oh berarti orang kaya. Sementara untuk di tradisional itu kan butuh pengalaman yang panjang, butuh kesabaran, terus biayanya juga nggak murah. Biayanya sangat murah sehingga tidak ada prestis, ya sangat murah. Balet itu 400.000 sebulan. Tari tradisional tuh bisa di bawah 100, bisa paling rata-rata tuh sekitar 150-an, jadi cukup jauh. Terus kalau nari memang pakai pakaiannya kita repot, kalau mereka kan tidak. Tapi kalau dilihat dari benefitnya, kalau mereka tekun, tari tradisional itu akan mendukung prestasi anak. Dia berprestasi dalam tari memudahkan dia untuk masuk ke jenjang berikutnya. Pada saat nanti dia tingkat di kuliah dan sekolah di luar negeri, dia akan mendapatkan benefit karena dia mampu menarikan tarian tradisional.
Jadi akan nilai lebih pada saat ajang-ajang Miss Universe ataupun duta-duta apapun akan ditanya memiliki kemampuan apa. Mungkin balet dibandingkan dengan tradisional akan lebih diapresiasi tradisional karena nilai ke nasionalismenya lebih seperti itu. Nah, pemahaman itu yang belum banyak dipahami oleh iya, itu perlu. Memang saat ini pakar-pakar seni itu sedang mengarah ke sana. Karena kelemahan daripada orang Indonesia itu, karakter bangsanya itu adalah mereka tidak dokumenter di semua bidang. Baik sains, budaya, dan apapun, semuanya itu memang hanya turun-temurun. Berbeda dengan masyarakat wilayah negara barat, mereka memang dokumenter, jadi semua juga tercatat. Terbukti dengan semua dokumentasi budaya kita itu lebih banyak dicatat oleh Belanda sehingga masuk di Museum Belanda. Jadi itu sangat-sangat penting memang, dan itu dan mendidik masyarakat Indonesia untuk bisa mendokumentasikan itu sangat sulit. Tapi kita harus berusaha. Jadi Sanggar Mawar Budaya ini didirikan pada tanggal 23 Mei 1990. Jadi sanggar ini sudah berusia sekitar hampir 27 tahun ya bulan ini. Terus kita berpijak pada sanggar tari Betawi. Jadi maksudnya demikian. Kami membentuk sanggar tari Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Tetapi apabila kita berkarya, mengeluarkan satu karya, kemudian kita melakukan perlombaan, itu kami selalu mendalami tari Betawi. Bukan berarti kami tidak menguasai yang lain, tetapi untuk berkarya itu kami betul-betul harus memahami, mendalami, dan menguasai. Baik dari musik, tari, sejarahnya, sampai juga dengan kostum dan lain-lain, filosofinya juga. Dan nggak mungkin kami itu menguasai mendalaminya semua. Jadi karena kami lebih banyak beraktivitas di Jakarta, maka lebih mudah buat kami itu untuk mendalami tentang tradisi budaya Betawi. Ya, pendirian ini sanggar keluarga. Jadi saya itu ada yang aktif ya, saya hanya menyebutkan yang aktif itu ada perempuannya itu ada 3 bersaudara. Bukan kakak, jadi kakak saya, dia anak ketiga, saya keempat, kemudian adik saya yang kelima. Ini yang sangat aktif di bidang tari. Terus kemudian ayah saya, orang tua kami itu melihat bahwa kecintaan kami ini sangat tinggi, maka diwadahi dengan pembentukan sanggar. Tanpa sanggar, kami itu akan sangat sulit untuk melakukan lomba-lomba. Karena kan setiap kita melakukan lomba, pasti kita ingin memiliki karakteristik sendiri kan. Kalau kita pinjam murid orang, kita tuh kan susah sekali, maunya kita tidak tercampaikan. Jadi kami mendidik sendiri, kami membentuk sendiri, sehingga apa yang ingin kita sampaikan melalui karya tari kami bisa dipresentasikan oleh murid-murid kita. Sebenarnya dari situ, sekaligus juga untuk aktivitas kita mengapresiasikan apa yang menjadi hobi kami. Iya, jadi kita harus ngelihat kita negara mana yang akan kita tuju. Nah, biasanya tuh ada daerah-daerah tertentu yang kita harus hindari. Misalnya kalau kita ke Malaysia, itu dekat sekali dengan tari Melayu. Janganlah kita tampilkan tarian Melayu. Tidak akan menjadi sesuatu. Terus kemudian misalnya kita ke daerah polemik, ya kita nggak bisa menampilkan tarian-tarian misalnya Papua Timur atau apa yang menimbulkan polemik. Atau kita kemudian ke Arab, kita nggak bisa membawakan tari tradisional Jawa Barat, Jaipongan dan lain-lain. Jadi kita harus sesuaikan dengan negara mana yang akan dituju, eventnya apa, dan materinya itu akan dipilih dari Sabang sampai Merauke yang sesuai dengan kebutuhan.
Pesan saya sih jangan pernah malu untuk para generasi muda ini, khususnya di mahasiswa ya. Jangan pernah malu untuk mengapresiasi budaya tradisional kita sendiri. Karena inilah jati diri kita. Kalau bukan kita yang mengapresiasi, siapa lagi? Sebagai juga dengan sama kalian akan menjadi seorang arsitek yang besar. Seorang arsitek yang besar itu dia sejelek apapun karya kita, menurut kita harus mengapresiasi bahwa karya itu adalah bagus. Karena harus dimulai dari kita dulu. Kalau kita mengapresiasi karya kita itu adalah bagus, orang lain akan memberikan apresiasi yang bagus. Tetapi kalau misalnya kita sendiri juga tidak yakin dengan apa yang kita karyakan, jangan pernah harap orang lain akan mengapresiasi karya kita. Sama seperti itu, makanya jangan pernah meninggalkan budaya kita. Apresiasilah setinggi-tingginya budaya kita, agar negara lain akan mengapresiasi kita lebih tinggi lagi. Dan sejarah sudah membuktikan bahwa budaya kita adalah budaya adiluhung, sehingga nggak ada yang perlu dipermalukan. Kota tua Jakarta, juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama, adalah sebuah wilayah kecil di Jakarta, Indonesia. Wilayah khusus ini memiliki luas 1,3 km persegi melintasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Kota tua dijuluki sebagai permata Asia dan ratu dari timur pada abad ke-16 oleh pelayar-pelayar Eropa. Karena pada saat itu, Jakarta Lama dianggap sebagai pusat perdagangan untuk benua Asia karena lokasinya strategis dan sumber dayanya yang berlimpah. Pada tahun 1972, Gubernur Jakarta Ali Sadikin mengeluarkan dekret yang resmi menjadikan Kota Tua sebagai situs warisan. Keputusan gubernur ini ditujukan untuk melindungi sejarah arsitektur kota atau setidaknya bangunan yang masih tersisa di sana. Sayangnya, tetap ada tempat-tempat yang dihancurkan dengan alasan satu atau lainnya. Misalnya, gerbang Amsterdam yang dihancurkan pada tahun 1950-an untuk pelebaran jalan. Sekarang, Oud Batavia merupakan rumah bagi beberapa situs dan bangunan bersejarah seperti Museum Sejarah Jakarta, Menara Syah Bandar, dan Stasiun Jakarta Kota. Saat ini, banyak bangunan dan arsitektur bersejarah yang memburuk kondisinya, seperti Museum Sejarah Jakarta, Museum Bahari, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Museum Bank Indonesia. Meskipun begitu, masih ada usaha perbaikan Kota Tua untuk mengembalikan warisan Kota Tua Jakarta. Sebagai generasi muda, kita harus menjadi penerus bagi orang-orang di Indonesia yang memiliki pengetahuan, bakat, dan kemampuan meneruskan yang sudah-sudah yang ditinggalkan oleh nenek moyang bagi kita. Sehingga sudah menjadi tugas bagi generasi muda untuk bisa menerima dan bahagia akan sesuatu yang spesial. Kami pun mau. Kalau kamu